Berapa pintu surga? Ada 8. Berapa pintu neraka? Ada 7. Mau masuk surga ibu-ibu? Mau. Kadangkala kita itu mau ke Bekasi, tapi jalannya ke BSD. Mau kemana? Bekasi. Loh, BSD nih. Bekasi, insya Allah nyampe, kata dia. Gimana caranya nyampe, gitu. Bagi para wanita itu mudah masuk surga. Tapi kenapa perempuan itu banyak di neraka? Kok kontradiktif banget ya? Katanya mudah masuk surga, tapi banyak di neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu sholat 5 waktu, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai tahajud, nggak pakai duha, nggak ada. Bas sholat 5 waktu. Cukup buat wanita sholat 5 waktu. Wasamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan saja. Nggak ada 6 hari di bulan Syawal, nggak ketemu puasa Arafah, wala puasa Asyura, wala puasa Senin Kemis, nggak ada. Bas cukup puasa Ramadan saja. Yang ketiga apa? Wa ata'at zaujaha. Taat dan patuh buat suami. Ibu-ibu lebih mudah sholat 5 waktu apa taat sama suami? Lebih mudah sholat 5 waktu. Kalau suruh nurut sama suami, aduh suaminya belum soleh, Ustaz. Jadi ada aja alasan. Jadi ternyata nurut sama suami ini berat buat wanita. Makanya dia bisa sholat 5 waktu, bahkan ditambahi qobliyah, ba'diyah, bahkan sholat tahajud, Masya Allah, baca Quran. Tapi untuk taat sama suami, tunggu dulu kayaknya gitu. Dipanggil sama suami, jawabnya apa? Labbaik, Masya Allah. Tapi tetap diem di dapur. Panggil sama suami, ta'ali, kata dia. Kesini, kata dia. Tunggulah, nggak ngelihat aku sibuk. Allahu Akbar, ya. Jadi ternyata beratnya perempuan di sini. Taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Dan sekarang wanita menjaga kehormatan diri semakin berat. Dengan adanya apa? Handphone, adanya sosial media, ya. Dia berhubungan akhirnya tanpa perlu keluar rumah. Dia tetap di rumah. Sampai ada seorang suami, ya. Dia ngomong, istri anak ini kayaknya berhubungan sama orang, Ustaz. Anak tanya, tahu dari mana, Abang? Ada perubahan sikap dari dia, kata dia. Akhirnya Ustaz, anak pasang CCTV. Karena suaminya kerjanya masang CCTV. Jadi dia pasang CCTV di tempat yang istri anak nggak tahu, Ustaz. Ternyata betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Berat ternyata. Kadang-kadang perempuan mengatakan, Ustaz, anak tidak mendapatkan perhatian dari suami. Anak tidak mendapatkan kasih sayang dari suami. Memang ada ibu-ibu suami yang kaku, ya. Nggak pernah ngomong aku cinta kepadamu. Yang ada hak dan kewajiban saja. Fulus, halah. Sudah ya, cukup. Sudah. Anak pernah bertemu dengan 2 istri jenderal, ya, ketika haji. Dia haji sama suaminya. Dia datang ke anak. Ustaz, kata dia. Dia nggak manggil Ustaz, manggilnya Syafiq dia. Karena anak masih mahasiswa waktu itu, masih mahasiswa. Masih mahasiswa, belum jadi Ustaz. Masih jadi mutawif, ya, dampingin jemaah haji. Dia panggil Syafiq. Dia ngomong, tolong kasih tahu suami-suami kita itu, kata dia. Kita itu bukan hanya butuh fulus, kita butuh perhatian. Betul ibu-ibu? Betul. Nah, tapi kalau nggak dapat perhatian, apakah kemudian boleh cari perhatian di luar? Nggak boleh. Makanya wanita yang kering dari perhatian, ada satu orang yang memperhatikan dia, seneng banget. Umpamanya dia keluar rumah, ya Allah, tetangga ngomong, ya Allah Mbak, kok tambah cantik ya. Suaminya nggak pernah ngomong cantik.
Dia dapat omongan itu, ya Allah, ternyata aku ini cantik ya. Padahal bohong tetangganya. Astagfirullahaladzim. Maka di sini Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan dia taat dan patuh kepada suaminya, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Apa yang akan terjadi dengan perempuan ini? Cukup dengan 4 amalan, bayangin ya. Qila laha udkhulil jannah. Akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan kau masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dari pintu surga yang mana saja. Bayangkan, dia boleh masuk dari pintu Ar-Rayyan. Padahal pintu Rayyan ini khusus buat yang ahli puasa. Dia puasa Ramadan doang padahal. Dia boleh masuk dari pintu jihad. Padahal dia nggak ikut jihad. Dia boleh masuk dari pintu haji. Padahal dia mungkin belum pernah berangkat haji. Artinya subhanallah, betapa mudahnya. Tapi prakteknya berat. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka ya. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ketika Nabi SAW menyampaikan ini, beliau ingin para wanita sadar letak kelemahan mereka di mana. Para laki-laki ini nggak banyak bapak-bapak ya. Para laki-laki ini diperintahkan untuk memaklumi kekurangan wanita. Diperintahkan oleh Allah untuk memaklumi kekurangan wanita. Tapi bukan berarti para wanita boleh hidup dengan kekurangan itu, enggak. Hendaklah dia memperbaiki dirinya. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan itu, salah seorang wanita mengatakan, walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Apa sebabnya kebanyakan wanita di neraka? Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita itu kufur sama pasangan hidup. Dia nggak pandai berterima kasih. Ibu-ibu bisa rasakan ya. Ibu-ibu punya sifat yang melupakan kebaikan dan ingat dengan kesalahan. Pernah disakiti sama suami, itu biasanya nggak dilupakan. Ingat bang, 2 tahun yang lalu bang, yang mana lagi? Jadi terus 10 tahun yang lalu pun dia ingat gitu. Dan nanti akan ada pemicu yang membuat dia memuntahkan semua itu jam. Sampai pernah dengar cerita seorang lelaki yang menceraikan suaminya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Menceraikan istrinya, seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Ya kita jangan minum Pepsi. Ini cerita dulu sebelum kejadian mereka menyerang Gaza. Ya. Istrinya telepon, bang, jangan lupa ya belikan Pepsi. Kan di Arab itu Pepsi, masya Allah ya. Kata suaminya, absyiri, tenang. Pulang kerja suaminya masuk ke supermarket, dia belanja 2 kantong besar jamaah. Subhanallah, dia lupa Pepsi. Dia beli roti, beli ini, beli macam-macam kebutuhan rumah tangga. Datang disambut sama istrinya, dibongkarlah itu kresek. Dibuka, ditaruh, ya keluarkan. Nggak ada Pepsi itu. Bayangin, dia lupa dengan semua yang dibelikan suami. Dia ngomong, bang, mana Pepsinya? Ya Allah, lupa. Apa kata istrinya? Engkau memang selalu kayak gitu bang. Ingat 2 tahun yang lalu bang. Ingat bang, waktu itu aku minta ini. Engkau selalu mementingkan keluargamu. Engkau selalu mementingkan adikmu. Engkau selalu ini. Terus diingat itu semua. Kata suaminya, wallah ana lupa. Lupa, enggak bang. Engkau memang seperti itu. Enggak kuat suami, udah aku ceraikan engkau sudah. Bayangin jamaah. Jadi tabiat itu ada. Melupakan kebaikan itu. Walaupun ibu-ibu nggak mengakui, ana percaya sama Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah tentang tabiat wanita. Karena itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun,
Lalu dia mendapatimu berbuat salah sama dia, perempuannya akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat engkau nyenangkan aku. Aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sedikit pun, kata istrinya. Dan ternyata benar sifat ini. Ya kalau nggak diperbaiki itu akan tetap ada. Bukan berarti nggak bisa diperbaiki tabiat itu ya. Tabiat itu bisa diarahkan. Pernah kejadian di Andalusia, kita tahu 800 tahun umat Islam ada di Andalusia. Waktu itu sering terjadi perang antara kerajaan Islam. Salah satu raja itu punya permaisuri yang cantik sekali. Istrinya raja ini melihat anak-anak kampung itu main lumpur, jemaah. Dia melihat, ya Allah seneng banget, kata dia. Dia ngomong sama suaminya, aku kepingin main lumpur, kata dia. Kata suaminya, siap. Dia perintahkan bala tentaranya untuk bikin kolam lumpur dari coklat, karena dia cinta sama istrinya. Akhirnya istrinya mandi coklat, seakan-akan lumpur kan, sampai selesai. Ya dunia berputar. Sang raja dikalahkan oleh raja yang lain, kemudian dia jadi rakyat jelata. Suatu hari ketika mereka sedang, ya mungkin pergi ke satu tempat meninggalkan kerajaannya, sepertinya rajanya ini bukan raja lagi, sudah mantan raja ini menyakiti hati istrinya. Apa kata istrinya? Bang, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik kepadaku. Kata suaminya, hari aku bikinkan engkau lumpur, wala yaumal wahal. Ya, hari itu pun kau nggak berbuat baik sama aku. Kata suami, ya Allah, benar kata Nabi SAW. Itu ada sifat itu. Jadi tolong diperbaikin gitu loh. Sebenarnya kalau bicara sholat tadi mudah, bicara puasa mudah. Tapi kalau sudah urusannya interaksi sama suami, kadangkala sang istri melihat suamiku punya banyak kekurangan. Dia ini, dia itu. Kenapa kau nggak ingat dengan kebaikan dia? Itu masalah para wanita. Dan ada satu lagi sifat yang menyebabkan dia masuk neraka. Wa yukthirnal la'n. Banyak memaki. Perempuan itu kalau sakit hati kadang-kala lisannya pedas. Pedas sama suami, pedas sama anak-anak kadang-kala. Sampai ada sebagian anak-anak itu nggak suka sama emaknya. Yang emak nggak suka sama anaknya. Iya, ini emak nggak suka sama anak, anak nggak suka sama emak gitu ya. Ketika emaknya ngomong, aduh aku tuh capek ini itu. Kata anaknya, anak emangnya nggak capek ngadepin mama gini? Capek juga kata dia. Kalau bisa ganti mama, mau ganti cari mama yang baik. Kadangkala kita itu merasa kita yang berjuang loh. Anak-anak juga capek gitu dengan omongan-omongan yang tidak mengenakan di hati. Maka tolong bagi yang ingin masuk surga dari pintu mana saja, ia perlu menjaga lisan. Perempuan itu mau puasa sunnah izin sama suami loh. Bayangin ya, dari besarnya hak suami izin, padahal dia mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ngomong, bang aku mau puasa sunnah, kata suaminya, boleh, tapi kalau aku ada perlu batalin ya. Boleh nggak? Boleh kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa qadha nggak boleh. Ingat, karena puasa qadha itu puasa wajib yang harus diselesaikan. Ini yang perlu diperhatikan juga.